selebritis. Oke, selamat siang. Di sarangnya GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba, yang tepatnya sekarang ada di daerah Harmoni, dan kita saat ini ada di Dapur Buren. Saya pengen sampaikan, ini saya cepat sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Kan kita jauh ya. Gini, secara manusia, sebetulnya kalau kita bicara capek, ya capek lah, ya kan? Tapi karena kita memang komit dan punya tanggung jawab moral bahwa kita GPAN sampai kapanpun sesuai dengan slogan kita mencari, menyelamatkan, mengajak, dan menemukan siapapun para penyalahguna atau korban narkoba ataupun narkotika itu untuk direhab, ya kan? Karena komitmen kita itu, oleh karena sampai kapanpun tetap di setiap momen di mana barangkali bukan hanya teman-teman selebriti ya atau artis, namun siapapun yang barangkali memang kedapatan diselamatkan oleh polisi, kita pasti akan berkomentar. Mengingat sampai hari ini terus menerus masih belum ada putus-putusnya. Padahal di terakhir kita ketemu pada saat Pak Siswandi dengan para anak buahnya, diantaranya Mas Tesi, saya sendiri, ada Mas Roy Martin dan yang lain-lain. Terakhir itu Pak Siswandi sudah mengisyaratkan sesuai dengan inisial-inisial, ya. Dan ternyata benar masih ada lagi yang saat ini tertangkap, siapa? Ridho Ilahi. Ridho Ilahi, ya kan? Ya paling kita cuma bisa prihatin dan kasihan. Karena apa? Kalau kita tidak berobat dan tidak bertobat, kita tinggal tunggu waktu kok. Pasti ketangkep. Pasti ketangkep. Saya katakan itu apa? Karena saya dulu pernah alami. Jadi ini bukan cerita halu atau sekedar cerita karangan. Ini cerita ada dasar fakta karena saya pernah alami. Saya dulu juga ketika menjadi korban itu nggak pernah terpikir bahwa saya akan tertangkap. Tapi pada akhirnya pasti ketangkap. Apalagi sekarang ini para aparat penegak hukum atau para bapak-bapak polisi itu sudah lebih canggih. Siapapun orang yang memang terdeteksi, ya kan, sebagai penyalahguna atau korban, apalagi bandar, pasti ketangkep. Tinggal nunggu waktu aja. Kan? Udah pada tahu kok bahwa dampak atau akibatnya akan seperti ini. Kalau sudah ketangkep tuh ya ampun, itu udahlah, nyawa tuh seperti rasanya ada di ubun-ubun. Belum lagi ketika digiring aparat ke sana, dibawa ke sana, tes urin, tes rambut. Itu orang udah pakai baju seragam di mana atau tahanan. Ya kan, tangan diborgol. Malu. Oleh karena saya katakan yang jadi korban bukan hanya si pelaku atau si penyalahguna, tapi keluarga besar atau orang-orang yang mencintai kita, orang tua, anak, istri, sahabat, teman, semua ikut malu melihat orang pakai seragam orange, terus tangan diborgol, ya kan, muka ditutupin, udah kayak apa coba, ya kan? Oke, dari saya itu aja. Sekali lagi, ayo teman-teman yang masih menggunakan, udahlah, bertobat dan berobat. Hanya itu cara kita bisa menyelamatkan diri. Kemudian direhabilitasi. Kalau nggak tahu caranya, mungkin bisa bergabung di Generasi Peduli Anti Narkoba untuk mendapatkan pengarahan atau arahan langsung dari Bapak Ketua Umum GPAN. Dan jangan lupa, direhabilitasi itu gratis. Ya, gratis sekali lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Masnya udah diborong semua apa belum? Ya mungkin ada sedikit Mas Tesi yang bisa disampaikan untuk teman-teman wartawan, teman-teman artis. Sebenarnya kalau kita bicara
masalah narkoba balik-balik kenapa sih artis yang selalu jadi omongan, selalu booming ya. Sebenarnya banyak kayak masih pakai ya. Dan masa iya sih sering setiap ada artis kepegang pasti kita ketemunya di sini ngomongin mereka-mereka yang tertangkap ya kan. Jadi itu aja sih, masa iya sih nggak lihat di TV, nggak dengar dan sebagainya, kan lucu sebenarnya itu. Gitu loh. Kita mau ngomong apa lagi sekarang? Kita udah ngajak, ayo udah selesai, tutup buku, jangan pakai narkoba. Tapi kenyataannya masih pakai aja. Terus bagaimana kita harus ngomong? Gitu loh. Iya kan? Sekarang kayak 0, berapa hukumannya berat. Kemarin yang 42 kilo. 40 kilo ya? 42 kilo cuma 2 tahun. Itu penegak hukumnya gimana itu? Tolong ya juga di ulangi lagi lah, dibicarakan lagi lah. Diluruskan, Mas. Diluruskan. Masa 42 kilo cuma 2 tahun. Lama 10 dulu 0, berapa 4 ya? 0,4. 0,4 2 tahun. Hebat lu Mas Nurul ya. Dihukum kok hebat. Nah, iya, kalau dibandingkan sama 42 tahun tuh 42 kilo kan nggak lucu gitu loh. Ya, itu aja saya ngomong udah selesai, jangan pakai narkoba lagi dah. Oke, Pak Sis, mungkin ini kesempatan sekarang apa namanya bisa dibilang ini sebuah kegagalan kah untuk GPAN untuk mensosialisasi kepada teman-teman khususnya artis untuk tidak menggunakan lagi, atau memang ada semacam ya udah trennya tuh gimana sih Pak Sis mungkin? Oke, makasih. GPAN Generasi Peduli Anti Narkoba, kita tidak pelaku represif. Kita pelaku adalah pemberdayaan, kita pelaku preventif. Kita sudah berulang kali mengajak semua komponen elemen anak bangsa, jangan coba-coba, ya, jangan mau ikut-ikutan, jangan terjebak apapun namanya barang narkoba. Anda akan sengsara dunia dan akhirat, udah bolak-balik saya katakan. Ini udah sekian kalinya inisial saya keluarin, waktu itu I salah satunya. Ya kan, sekarang ketangkap. Ini mesti ada lagi, ya kan. Saya dulu katakan di PH itu mesti banyak lingkaran yang menggunakan saat syuting. Ini bandarnya alhamdulillah ketangkap, ya kan, oknum dari PH juga. Jadi itu udah siklus. Apapun itu, ya kan. Janganlah kita populer karena kita tersandung karena kasus narkoba. Ya, Anda hilang rezeki, Anda hilang pekerjaan, Anda ingin populer hanya sebentar kalau Anda itu terlibat sebagai korban. Ayo sebentar, 3 bulan, 6 bulan Anda masuk di rehabilitasi. Jadi nama Anda nggak rusak. Ya. Ini kalau sudah narkoba nggak bisa habis. Baru kemarin lagi 40 kg BNN menangkap di Kalimantan, ya, 1, sekian ton, nangkap lagi, nggak habis-habis. Karena itu tadi yang make itu nggak berhenti. Nah kita prihatin, ya, Presiden udah mengatakan Indonesia darurat. Mudah-mudahan Presiden nonton lah, ya, bagaimana yang 0,4 banyak kasus divonis 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, yang itu adalah korban penyalahguna pecandu. Bagaimana yang sindikat 42, sekian kilogram sabu, ya kan, dituntut 3 tahun, divonis 2 tahun. Sekarang kasus Novel Baswedan, mesti ingat, penyiraman air keras, ya, dituntut jaksa 1 tahun. Sekarang Kejaksaan Agung komentar akan mengevaluasi terhadap tuntutan. Bagaimana yang dituntut 42 kilo tadi hanya 3 tahun? Kenapa nggak dievaluasi? Kenapa vonisnya 2 tahun? Mas Polo tadi dikatakan 0,4, 2 tahun. Ya kecemplung jadi bandar orang semua. 42 kilo, 2 tahun. 0, sekian, 5 tahun. Ini kebalik-kebalikin. Harus ada pembenahan di level aparat penegak hukum. Mau dari penyidikan, itu BNN maupun Dit Narkoba Bareskrim, mau dari penuntutan itu jaksa, mau dari vonis itu hakim. Harus sinergis kalau mau Indonesia itu bersih narkoba. Semboyan Indonesia bebas narkoba sekarang kejadiannya. Salah itu semboyan itu. Tidak ada Indonesia bebas narkoba. Bebas di mana-mana. Ya, moto itu dirubah. Ya, Indonesia bersih narkoba. Sekarang fenomena di mana-mana kalimat Indonesia bebas narkoba itu menggema. Itu yang salah kaprah.
Ini bebas pakai di mana-mana ya, Pak? Bebas tingkat RT banyak ya. Itu dari kami, mudah-mudahan ini saya udah berulang kali, ini yang terakhir, walaupun saya tahu ini tidak akan berakhir ya, tapi harapan saya ini yang berakhir. Kita harus merasa optimis, apalagi bangsa Indonesia sekarang, rakyat kita sedang menghadapi corona, janganlah kita populer karena kasus narkoba. Itu aja.